Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam pramuka. Baik, kali ini kita berada di acara Ngopi Kak, Ngobrol Pintar bersama Pramuka. Nah, di hari ini kita kedatangan seorang andalan cabang yang membidangi urusan percepatan Pramuka Garuda. Nah, apa itu percepatan Pramuka Garuda? Nanti akan kita bahas bersama kakaknya, dan di acara kali ini kita pasti akan mengulas tuntas tentang apa itu Pramuka Garuda, dan yang membidanginya itu akan memberikan sebuah pengertian secara gamblang dan lengkap. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti Pramuka Garuda yang akan dilaksanakan sebentar lagi di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar, kalian bisa melihat podcast ini sampai akhir karena banyak sekali info yang pastinya begitu menarik dan akan kalian gunakan pada waktu tes Pramuka Garuda nanti. Yes. Nah, langsung saja kita sambut kakak andalan cabang urusan bagian percepatan Pramuka Garuda, Kak Asnanda Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kak, kita kan udah prokes tadi di luar. Ya. Bisa dilepas Oke. aja Kak biar kelihatan. Saya lepas saja ya, nanti nggak kelihatan wajahnya. Nah, Oke, gini ya. kelihatan gantengnya Kak kalau kayak gitu. Alhamdulillah laki-laki ya. Baik, sebelum Betul, kita betul. langsung menuju ke pembahasan Pramuka Garuda, kita perkenalan dulu saja sama kakaknya ini. Kak, bisa diperkenalkan siapa ini kakaknya? Oke ya, ini saya persiapan perkenalan. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dari Jawa Timur ini ya. Ya benar Ya, banget. perkenalkan nama saya Asnanda Prasetyo. Ya, saya di sini dimintai bantuan untuk kakak yang lainnya menjadi anggota andalan percepatan Pramuka Garuda. Nah, ini ya jujur saja saya shock ini ya, karena ya saya masih belajar, karena banyak perlu yang belajar karena baru aja pergantian ke anggota muda ke anggota dewasa. Jadi ya wis banyak belajarnya lah, dan nanti mohon bimbingannya kakak yang lainnya juga nggak apa-apa. Nah, berarti kalau dari awalnya dari anggota muda ke anggota dewasa, berarti kakaknya dulu adalah aktivis juga sih di Pramuka ini. Ya alhamdulillah lumayan belajar, mulai dari yang dulu itu ikut Pramuka di Dewan Kerja, setelah itu di Racana juga seperti itu, dan di Saka. Oh gitu, Kak. berarti asik nih kalau dibahas. Berarti awalnya kalau mulai dari Dewan Kerja ya, DKC ya Ya, berarti ya. betul, Nah Pak. kalau dari Dewan Kerja berarti track recordnya ikut Pramuka itu mulai dari kapan? Nah kalau DKC nggak mungkin kan langsung tiba-tiba bertunduk DKC gitu kan, nggak mungkin kan. Harus ada track recordnya. Nah mulai ikut Pramuka dari kapan Kak? Ya gini Kak, saya perjalanan cukup lama ya, karena bapak yang sekiranya itu Pramuka itu sebenarnya ya dulu cuma ikut-ikut aja gitu. Awalnya cuma ikut-ikut aja yang baru SD itu ya. Terus SMP suka ngajak bolos gitu, anak-anak dalam Pramuka, karena dulu juga dalam Pramuka itu belum kenal. Dan waktu dulu, ya mohon maaf ini pembina-pembina ya, dulu itu di SMP saya itu pembina itu tondongnya ke yang perempuan. Saya yang merasa laki-laki ya kurang berkenan bos. Oh, gitu kayak gitu. maksudnya. Nah, Kecemburuan makanya sosial. Kecemburuan sosial. Lebih suka ke pembina daripada ke siswanya ya. Oh kayak gitu. Makanya saya nggak dapat pacar itu ya. Nah, dan waktu itu SMP nggak ikut Pramuka, setelah itu ke SMK. Sama juga SMK itu ikut PA Kak, pecinta alam dan OSIS. Nah, pada waktu ikut OSIS itu kan ada surat dari kuartir daerah ke Kuarcap untuk mendaklanjuti kegiatan Kemah Kemerdekaan nih tahun 2012. Nah, karena saya dulu OSIS kan ditunjuk tuh. Jadi peserta Kemah Kemerdekaan di Lebak Harjo 2012 itu. Nah, mulai dari situ mengenal Pramuka, setelah itu ya datang ke Kuarcap sama teman-teman yang agak soplak-soplak itu ya. Terus juga sama kakak pengurus, terus diajak geser ya. Terus di sini aja ngobrol-ngobrol. Setelah itu 2012 itu diajak sih sebenarnya di DKC awalnya sih itu. Tapi saya ngomong saya tak bantu-bantu aja karena saya kan nggak tahu tentang Pramuka, masih belajar. Bener. Nah, dari situ belajar, setelah itu ikut Sakawira Kartika Kak. Sakawira Kartika, setelah itu baru di kemudian hari diajak Kak Aziz itu, Kak Aziz di SMK Islam itu mengenal terkait dengan Pramuka dan Pramuka
penegak seperti itu. Ya, saya belajar di sana mengolah apa itu terkait dengan pramuka tersebut. Nah, dari situ baru ke universitas dan lama-kelamaan jadilah suka gitu loh maksudnya. Oh gitu. Dan cinta, kalau suka kan mestinya cinta kan belum tentu cinta. Jadi suka setelah itu cinta. Nah, Witing tresno dan jalaran saka kulino. kulino. Nah seperti itu, seperti Mas Mase pandangan pertama turun ke hati lah itu turun kemana nggak tahu ya. Benar-benar. Nah dari situ baru 2014 saya kan ikut universitas ini, pendaftaran universitas dan keterima ternyata alhamdulillah di Universitas Negeri Malang. Nah di situ saya bingung mau ikut UKM apa, nah, terus ya udahlah ikut pramuka aja karena juga dulunya memang di sini di Kuarcap dan juga pengen mendalami pramuka seperti apa, jadi ikut pramuka di Universitas Negeri Malang. Nah tahun 2015 kan di sini ada sudah Muspanetra cabang, nah itu kan pergantian ketua DKC dari 2010 sampai 2015 nih. Nah setelah 2015 kan ada PAW nih awalnya, tapi saya nggak ikut awalnya karena kan belum ikut pramuka di Universitas Negeri Malang. Setelah itu 2016 itu saya ikut pramuka, ikut 2015 ikut pramuka di Universitas Negeri Malang, 2016 ada PAW di DKC sini, setelah itu ikut PAW DKC sini. Oh gitu, berarti kasarannya ikut DKC itu awalnya udah di universitas berarti. Ya udah universitas. Karena tapi nih ngomong-ngomong Kak, kan universitasnya di Malang. Ya. Terus kegiatannya kan otomatis kalau DKC-nya di Kota Blitar kan otomatis harus pulang pergi tuh. Ya. Nah Kakak itu kok mau lebih memilih jadi DKC di Kota Blitar daripada di Kota Malang sendiri. Nah kan kalau dipikir logika ya Kak, jauh loh dari Malang ke Blitar 2 jam lah. 2 jam itu kok masih milih di Kota Blitar itu kenapa? Apa karena udah tergantung ataupun kita udah kenal, oh di DKC Kota Blitar orangnya ini atau gimana Kak sebenarnya? Sebenarnya gini Kak, dulu itu kan karena ya 2015-an ya 2016 itu enggak ada ya kan PAW DKC Kota Malang, dan kami di Universitas Negeri Malang pramuka ikut Racana itu jarang mengenal terkait dengan DKC yang di Kota Malang. Jadinya saya kurang mengenal gitu loh, kegiatan jarang bareng. Nah, pada waktu itu memang ya wis karena ada PAW di Kota Blitar sekalian aja, meskipun jauh tapi semuanya bisa kita lalui kok. Oh, seperti terkait itu. dengan kita aja, bagaimana kita memilih diri kita untuk ikut menjadi malas ataupun yang menjadi seorang aktif gitu. Oh, kayak gitu. Nah, ini langsung saja ke pembahasan kan udah nih perkenalannya berarti kita tahu kalau Kak Asnanda ini sebenarnya dasarnya udah jauh, maksudnya udah dari awal mulai dari pramuka SMK ya Kak. Kan SMK. Soalnya SD SMP dibilang aktif sih enggak, tapi kan sudah mengerti tentang pramuka. Ya, tapi dari mulai SMA kan udah aktif bahkan sampai ke Wirakartika. Ya. Nah, bahkan sampai ikut ke DKC berarti kan udah aktif banget. Nah, ini kalau ke Pramuka Garuda sendiri langsung aja Kak. Kan udah ditunjuk sama kakak-kakak andalan. Nah, sebenarnya Pramuka Garuda itu apa sih Kak? Gini Kak, ya kan untuk peraturan Pramuka Garuda sendiri itu Kuartir Nasional sudah memberikan peraturan ya. Yang terbaru itu nomor 038 ya. Tahun 2017. Nah, dalam Pramuka Garuda surat keputusannya itu sudah ada banyak peraturan di situ. Nah, untuk Pramuka Garuda tersendiri itu adalah anggota muda yang sudah menyelesaikan kecakapan khusus dan mendapatkan penghargaan dari masing-masing tingkatan gitu. Masing-masing tingkatan itu ya mendapat penghargaan, misalkan sudah menyelesaikan tingkatan yang ada di siaga gitu. Terus setelah itu di penggalang maupun di penegak maupun pandega, seperti itu di masing-masing tingkatan, seperti itu Kak. Untuk Pramuka Garuda ya seperti itu. Nah kan kalau umpama nih biar kita mau ikut Pramuka Garuda kan, nah kita mau ikut Pramuka Garuda, kita kan taunya cuma pramuka terus ikut pramuka ya wes nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk, mungkin orang awam mikirnya kayak gitu. Nah kan mereka biar bisa terpanggil ke kita, maksudnya biar mau mengikuti Pramuka Garuda. Sebenarnya keistimewaannya Pramuka Garuda ataupun mungkin kita bisa dibilang apakah kita dapat privilege kalau kita mengikuti Pramuka Garuda ini dan lolos. Nah ini kalau menurut saya Kak ya, karena ini di sisi lain ada masing-masing pendapat yang membawai maksudnya itu memberikan pendapat lah terkait dengan Pramuka Garuda itu kan pastinya pramuka yang paling keren ya kan. Pramuka yang misalkan suatu kebanggaan tersendiri gitu. Kalau menurut saya itu ya memang benar.
sebagai Pramuka Garuda itu kita lebih matang terkait dengan mentalnya Kak. Oh, Nah, di dan mental. juga kita kan awalnya memang dari bawah sekali untuk mendapatkan Pramuka Garuda itu. Kalau kita memang tidak dari bawah, nggak mungkin kita lolos penemuan Pramuka Garuda karena kan nanti setelah menyelesaikan SKU ya itu kan, SKU. Setelah itu SKK. Dan setelah itu kan ada wawancara di Warcap untuk penempuannya dan juga menunjukkan minat dan bakatnya. Dan juga memiliki hasta karya. Nah, kalau misalkan ini tidak dari awal ya kan, dari awal sebagai pondasinya, posisi, nah tidak akan bisa mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda tersebut itu. Gitu. Nah, posisinya sebagai Pramuka Garuda itu adalah kita sudah kuat mental dan siap untuk memimpin di masyarakat, sudah siap sedia dan juga nanti kalau misalkan ya mohon maaf, mungkin kalau misalkan sebagai Pramuka Garuda kita memang harus diwajibkan untuk siap sedia dimanapun kita berada dan siap sedia juga untuk mohon maaf bukan dimanfaatkan ya, tapi ya dimintai bantuan seperti itu. Oh kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau saya mengutip dari perkataannya Kak Asnanda, kan kalau bisa dibilang Pramuka Garuda itu sebenarnya bukan pramuka utama sih, tapi kayak kalau kita umpama sekolah itu kan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau SD. Nah itu seperti kelas 6-nya kalau menurut saya kan saya dulu sedikit pengalaman kan emang pernah jadi Pramuka Garuda walaupun masih penggalang. Weish, nah mantap. Itu dulu sebenarnya saya di awal-awal cuma mikirnya gini, saya ikut Pramuka Garuda karena saya pinrunya mereka cuma gitu saja. Ya. Tapi karena itulah saya ikut Pramuka Garuda dan saya tahu sulitnya ikut Pramuka Garuda mulai dari ngisi yang tuh ramu raket terap. Nah, ramu raket terap itu sendiri kan kalau saya lihat ya, dulu itu nyicilnya itu kan dari SD kelas 4. Itu masih sampai ramu. Masuk ke MTS raket itu. Udah masih ramu Mas Yan? Udah masih ramu kan? Masih ya. ramu mau nyicil ke raket kan mikir-mikir. Wong angel kok ya tak cicil. Ya akhirnya tetap aja nyicil. Nah, nyicil ke raket. Nah kan kelas 2 3 itu kan udah 2 tahun. Nah, 2 tahun itu baru nemu terapnya sama nyicil yang di SKK-nya itu kan banyak sekali. Kan ada minimal kalau dulu zaman saya dulu minimal dapat 13 kalau nggak salah. Oh 13 yang awal TKK-nya itu ya? 13 itu madiannya yang penting utamanya 1, madiannya 3 kalau nggak salah. Nah. Purwanya enggak ya berarti? Yang lainnya purwa nggak masalah. Oh iya. Yang penting ada syaratnya utama 1, madya. sama madya 3. Nah itu pun yang utama kalau saya dulu saya mudahkan itu yang bagian sholat. Soalnya kan sholat dilakukan setiap hari. Iya betul. Itu saya pakai utama soalnya paling enak. Nah terus yang madya itu kalau nggak salah dulu itu juga kegiatan sehari-hari pokoknya Kak. Oh terkait dengan memasak ya? Oh menjahit? Menjahit kan itu kalau kita pramuka udah biasa lah. Ya, kita betul. kemah terus robek, kita jahit kan udah biasa. Ya wis pokok yang mudah-mudah kayak gitulah Kak. Itu pun kalau saya rasa bahasa anak sekarang itu ngecit mungkin ya kan. Ngecitnya kan kita udah ngelakuin tinggal minta tanda tangan. Betul. Nah itu pun saya rasa kalau yang purwa itu pun masih terlalu berat kan. Kita maksudnya terlalu berat itu kan wah sulit nih. Tapi terbayarkan dengan Pramuka Garuda itu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau kita pun udah jadi Pramuka Garuda kasarnya kita akan mendapat medali. Ya, jelas medali terus badge kita tertempel penghargaan di sini. Tersendiri itu ya. Badge tertempel di sini. Itu bangga banget Kak, emang bener. Jadi kalau saya ikut dulu tes dan lain-lain udah berangkat sampai sore ikut tes. Karena ya juga karena kakak sendiri udah merasakan kan. Ya. Pastinya ya masih ada kesan tersendirinya. Nah bener, kesan tersendirinya dibawa sampai sekarang kok. Maksudnya kalau di rumah itu ada masih. Jadi yang saya tempel itu badge-nya sama kalungnya itu saya tempel di rumah, saya figura gitu, saya taruh di kamar. Soalnya untuk dapat itu bukan hal yang mudah. Nah, terus kalau kita udah mendapatkan itu kita bisa jumawa. Apalagi kalau masih di SMP kan kalau kita pikir-pikir pasti Pramuka Garuda men. Kalian itu masih pramuka apa? Ramu raket rap Garuda men. Ini Garuda. Nah ini Garuda ini dapetinnya sulit. Kalian itu ilmunya masih di bawah. Kan kalau masih di golongan penggalang kan ada sombong-sombongnya. Kita masih cari jati diri. Nah betul. Mencari pembuktian diri. Nah, kan karena juga paling asik ini. Pramuka paling asik ya di penggalang. Dan penggalang kan lomba-lomba juga. Lombanya iya benar itu. Ketemu lawan. Aku udah Pramuka Garuda kalah kawan KB aku. Kalau bahasanya orang Surabaya kan kasarannya kayak gitu. Betul. Kalau privilege-nya kalau menurut saya utamanya sih seperti itu. Dan kalau mungkin kalau bagi yang penggalang, penegak, pandegap
pembuktian diri di Pramuka Garuda itu masuk sekali Kak kalau menurut Betul. saya. Kan ya namanya Pramuka Garuda nggak semuanya loh Kak bisa. Ya nggak semuanya karena kan setiap orang itu memiliki pandangan sendiri juga gitu loh. Ya gini loh di apa ya penegak itu rata-rata kok ada yang mau Pramuka Garuda, ada yang mau tidak sebenarnya gitu. Dan di yang tidaknya itu rata-rata mohon maaf karena jadi Pramuka Garuda itu sebagai contoh di masyarakat dan juga ya mohon maaf bukan pramuka tertinggi ya, hitungannya penghargaan tertinggi yang di anggota muda itu ya. Jadi kalau merasa berat, berat kalau ini. Kalau misalkan nanti kelaksananya itu rata-rata gak mau gitu loh. Oh. Karena nanti kalau misalnya sudah laksana kan paling enggak dari sekolahan atau gus depan udah nanti setelah laksana ke Pramuka Garuda aja kan seperti itu rata-rata ya. Nah tapi ya itu teman-teman karena terlalu berat nanti kalau menjadi Pramuka Garuda saya menjadi sorotan masyarakat nih. Oh, nah gitu. itu rata-rata ya emang kalau sudah berat di situ jarang mau gitu loh Kak. Tapi kalau misalkan kan di SMP itu SD wah jadi Pramuka Garuda kan pandangan memang tapi di sisi lain gini Kak. Di Jawa Timur aja ini ya di Jawa Timur aja itu harus berlomba-lomba untuk memperbanyak Pramuka Garuda karena kita bukan menciptakan ya memberikan wadah teman-teman semuanya ini ya pramuka itu kalau bisa Pramuka Garuda itu untuk memberikan pondasi untuk teman-teman menjadi pemimpin dan harus jadi pramuka yang siap sedia gitu loh dimanapun mereka berada. Oh, alah. Ini nggak mungkin kan kalau misalkan sebagai pemimpin kalau misalkan masih kurangnya mental, kurangnya untuk siap sedia kan itu juga jarang seperti itu. Makanya setiap kegiatan Jawa Timur gitu kayak Musda terus setelah itu Rakerda misalkan dan lain sebagainya itu yang mesti tanjung yang untuk teman-teman anggota muda siapa yang sudah menjadi anggota Pramuda gitu wah kebanggaan sendiri tepuk tangan gitu mesti terus masuk naik ke atas itu sama Kak Aryadi gitu. Oh kayak gitu. Nah sebenarnya gini sebentar tapi ini ada tapinya ya Kak. Kalau dipikir-pikir dari bebannya emang beban. Ya benar. Tapi ini saya dengar nih di Kota Blitar nih, beberapa Kamabigus nih yang sekarang menjadi andalan cabang. Yang lainnya, andalan. Itu katanya ada piagam Pramuka Garuda ataupun mereka lolos penemuan Pramuka Garuda masuk ke SMA tanpa tes. Nah, tanpa tesnya itu kan kita nggak tahu bagaimananya ataupun mungkin kalau tanpa tes kan berarti kita ya udah masuk, kita udah punya piagam Pramuka Garuda, kita pengen ke SMA itu tuh tinggal masuk pakai piagam itu pun nah kan bisa langsung masuk. Nah itu mungkin akan jadi privilege tersendiri loh Kak. Dan gak cuma satu Kamabigus yang ikut seperti itu. Ya. Dengar nih. Ya gini Kak ya kemarin itu ya pernah dengar ya ngobrol-ngobrol sama kakak yang dewasa gitu ya. Di sisi lain otomatis kemarin itu mesti ada obrolan seperti itu ya kayak awalnya itu di pengurusan 2011-2015 nih. Ya, dulu itu Kak Sidik itu memberikan wacana-wacana gitu, teman-teman kepada teman-teman yang memiliki ya sertifikat misalkan pramuka khususnya Pramuka Garuda dan juga pramuka misalkan pernah ikut lomba-lomba gitu ya. Itu kalau misalkan daftar ke sekolah itu memiliki kota tersendiri ya gitu. Jadi ada kotanya sendiri nih. Misalkan daftar ke sekolah A gitu ya. Itu sudah ada kotanya misalkan 20 orang atau 15 orang itu sudah ada. Nanti yang daftar baru nanti diseleksi. Kalau misalkan kebanyakan loh ini Kak ya. Tapi kalau misalkan nanti ya segitu ya sekiranya langsung diterima. Menyesuaikan dengan kotanya seperti itu. Nah memang untuk Pramuka Garuda tersendiri itu ada nilai plusnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman juga nanti setelah di sini apa itu misalkan siaga, penggalang, penegak, setelah itu kan pandega ataupun ke universitas itu juga ada nilai plusnya teman-teman. Kalau pernah ikuti kegiatan pramuka nih ya mesti kan banyak kan ya untuk sertifikat itu bisa untuk daftar ke universitas juga. Itu ada teman saya ya dulu senior itu sering ikut pramuka terus sampai hari-hari itu tidak pernah pulang. Jadi pramuka dari pagi sampai sore lagi malam pramuka terus segitu kan dapat piagam banyak tuh. Daftar universitas keterima langsung. Karena banyak itu. Sertifikatnya banyak Kak. Ya beneran itu. Nah, dan universitas negeri sekalian itu. Nah berarti sekarang adik-adik semuanya jadi kan gak perlu alasan lagi kenapa kok gak ikut Pramuka Garuda. Nah, ini maksudnya gini Kak.
Sebuah penghargaan yang kayak gini nih sebenarnya kita tunggu-tunggu. Nah, kita tunggu-tunggunya kenapa? Saya dulu itu suka cari hal yang lebih mudah untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, jenjang selanjutnya dulu kan emang aktif di pramuka. Ya, nah, betul. Cari piagam sebanyak-banyaknya emang. Nah, tapi dulu kan belum dilihat seperti ini. Sekarang kan udah dilihat piagam-piagam itu. Kalau mau ke sekolah kita menerima piagam pramuka. Nah, zaman saya dulu kan kalau nggak ikut di olahraga ataupun kesenian kan sulit untuk masuk ke SMA. Ya, betul. Itu saya bener-bener ikut pramuka itu emang niat banget cari pengalaman dan lain-lain, itu emang niatnya itu piagam itu ya nilai tambah lah. Nilai tambah. Tapi sekarang adik-adik kan berarti bisa kasarannya ya wes aku ikut pramuka, aku tak melu pramuka, melu lomba, melu ngene. Bah menang bah kalah, yang penting kan oleh piagam. Nah, apalagi ini kalau pramuka Garuda langsung lolos ke jenjang selanjutnya, daftar SMA langsung keterima. Adik-adik semuanya, kalian kalau mau lolos ke SMA, pengen daftar khususnya Kota Blitar, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, ataupun SMK 1, SMK 2, SMK 3. Kelihatannya, semoga diaminin sama Kamabigus ya. Ada kuota buat kalian di pramuka Garuda ini kalau kalian lolos. Tapi yang jelas ada beberapa sekolah yang emang udah menggunakan ini. Ya, memang sudah ada, betul. Itu sudah ada ya. Udah ada ya. Kamabigus mulai dari tahun 2000, insya Allah 2015 kalau nggak salah itu. Itu sudah ada itu Kak. Oh udah ada? Ya 2017 kalau nggak 2016 itu sudah menggunakan piagam pramuka ataupun piagam Garuda itu untuk daftar tes. Nah gitu. berarti kan bukan cuma desas-desus saja. Saya kan kurang mengikuti di jenjang penegak ya Kak. Jadi betul, saya cuma dengar sedikit. Nah tapi akhirnya kan kalau kayak gini floor ya. Adik-adik yang mau daftar di pramuka Garuda ditunggu pastinya. Nah kalian pasti akan bisa daftar ke SMA kalian. Yang mau kalian inginkan, mau di SMA 1, 2, 3. Nanti mungkin ke SMK 1, 2, 3. Selain jalur piagam ataupun tes, kalian cari mudahnya ini pramuka Garuda ternyata udah diterima. Bagi kalian monggo, universitas juga udah menerima ya Kak? Udah menerima, sekarang kan banyak programnya nih Kak. Universitas mulai wajib untuk pramuka. Nah itu dari kemarin sudah mendatangkan materi itu, kakak pembinaan dari universitas itu dikumpulkan, kampus juga dikumpulkan gitu. Ada pembinaan untuk universitas-universitas terkait dengan pramuka seperti itu Kak. Nah itu loh, berarti yang paling penting kan sekarang kasarannya kayak gini. Pramuka itu udah nggak dipandang kayak dulu lah, dulu dipandang cuma tepok-tepok, terus habis itu nyanyi-nyanyi, jelajah-jelajah kan cuma kayak gitu. Sekarang kan udah melebar dan banyak. Apalagi masuk kurikulum sekolah kan ada ya? Kurikulum sekarang wajib pramuka itu wajib. Pendidikan dan harus ikut pramuka karena ikut ada SKS-nya ataupun mata pelajarannya pramuka gitu. Tapi pramuka tidak ikut ke ekstrakurikuler, hanya ikut ekstrakurikuler saja tidak, tapi ke pendidikannya. Nah berarti kasarannya kalau kalian mau ikut ke pramuka Garuda, kalian itu sebenarnya udah punya dasarnya. Nah, betul. Cuma kalian tinggal menyelesaikan SKU sama SKK-nya. Nah, nanti kalau udah kalian tinggal ikut di pramuka Garuda, kalau lolos, nah tuh terbuka lebar SMA-SMA buat kalian. Ataupun universitas, SMP mungkin juga habis ini bisa lah. Mungkin insya Allah SMP ada sudah, SMP udah ada juga. SMP ada, SMA, SMK juga ada di Kota Blitar khususnya ya. Baru tahu saya. Kalau nanti di luar Kota Blitar, mohon maaf, I don't know. Saya tidak tahu kalau itu. Nah, kalau kita kan memang ranahnya di sini Kak ya. Karena dulu itu 2016-2020 Pak Sidik kan yang ketua hariannya itu dan juga kepala dinas ini. Dan juga itu memberikan wacana-wacana ternyata dilaksanakan ada pelaksanaannya itu seperti itu. Gitu. Nah, berarti intinya rugilah nggak ikut pramuka Garuda kali betul ini. Itu, nah, baik ke selanjutnya yang mungkin saya tanyakan, kapan sama di mana nih Kak pramuka Garudanya akan dilaksanakan penempuannya? Dalam waktu dekat kan? Jadi ini sudah sebenarnya tahap 1 ya, sudah berjalan tahap 1. Nah, untuk pramuka Garudanya tahap 1 ini atau tahap 2. Kan ada namanya tahap 1, tahap 2 nih. Ya, mungkin yang kakak yang lainnya masih bingung, kok kenapa tahap 1, kok kenapa tahap 2? Sebenarnya gini Kak, untuk tahap 1 September ini, nah untuk teman-teman yang sudah siap di bulan September ini atau sudah siap dari sebelum-sebelumnya untuk mempersiapkan diri menuju ke penempuan pramuka Garuda. Yang tahap 1 nih. Nah untuk yang tahap 2, itu nanti misalkan teman-teman masih mendapatkan informasi yang September ini.
wah, aku tak ikut Pramuka Garuda lah, tak bersiap-siap. Yang dulunya sudah dipersiapkan, tapi masih belum kurang mateng gitu ya. Disiapkan lah seperti itu, baru nanti ikut yang Oktober, tahap 2-nya itu Kak. Nah, untuk tahap 1 atau tahap 2 itu sama aja. Nanti pelantikannya juga nanti jadikan satu di Oktober seperti itu. Nah, di sisi lain nanti teman-teman nggak usah khawatir ya. Rata-rata itu bingungnya di sini Kak. Ini kalau pandemi, masih pandemi dan juga apa itu rata-rata sulit dikumpulkan dan sebagainya. Nah, gini Kak. Untuk Pramuka Garuda persyaratannya itu diupload. Jadi nggak usah datang ke Kuarcap Kota Blitar. Nanti kalau misalkan sudah datang di Kuarcap Kota Blitar itu kalau sudah lolos administrasi seperti itu. Oh, gitu. Baru nanti tes wawancaranya, baru tes bakat minat dan prestasi dan lain sebagainya. Baru nanti diumumkan lagi untuk kelolosannya seperti itu. Berarti intinya untuk seleksi Pramuka Garuda ini yang awal-awal untuk administrasinya Kak. Nah untuk administrasinya itu kita online kan dulu. Online kan dulu. Baru nanti kalau udah lolos administrasi, nanti akan ada pengumuman online juga mungkin ya? Ya online nanti. Online juga. Nah pengumumannya online itu bisa dilihat siapa-siapa yang lolos dan pelaksanaan selanjutnya untuk offline-nya itu nanti kan otomatis kita pasti mengadakannya kakak kan nggak mungkin ya kalau umpama yang lolos 100 datang semua gitu kan nggak mungkin karena kondisi PPKM kayak gini. Iya. Nah berarti kan itu nanti diundangnya per golongan ataupun mungkin nanti kakaknya dibikin hanya beberapa peserta dulu beberapa hari gitu ya Kak? Gini Kak, kan kalau saya ya dari kemarin itu sudah dibuat konsep. Jadi awalnya memang sudah seperti itu administrasi online, setelah itu kan datang ke sini. Nah kita juga menyesuaikan terkait dengan teman-teman yang mendaftar Kak. Nah di masing jenjang itu siaga, penggala maupun penegak itu kan ada pengujian tersendiri nih. Iya. Jadi karena kita mengurangi pengumpulan atau penumpukan massa. Nah, itu jadi nanti yang siaga, misalkan siaga ya nanti yang mengujinya siaga disendirikan. Nanti yang untuk penggalan disendirikan, yang penegak disendirikan seperti penegak Pandega. Seperti itu Kak. Jadi tidak ada penumpukan massa yang di sini. Meskipun cuma 1 hari itu tidak ada penumpukan massa. Tapi kan bergantian nanti untuk jamnya juga. Oh berarti jamnya bikin beberapa jam terus seperti itu. Dikumpulkannya nggak jadi satu tempat. Tidak satu tempat seperti itu untuk konsepnya nanti. Berarti Pramuka Garuda sendiri ini untuk pelaksanaannya sebenarnya udah ke konsep dan udah jadi. Nah untuk tanggal pelaksanaan nih Kak. Nah untuk tanggal pelaksanaannya ya silakan Kak dilihat di websitenya Pramuka Kota Blitar. Websitenya itu pramukakotablitar.go.id. Nah, nanti ditempel di bawah. Nanti ditempel di bawah. Ditempel di bawah lah. Ditulis nanti di deskripsi saya kasih. Or ID, mohon maaf lupa ya. pramukakotablitar.or.id. pramukakotablitar.or.id. Lupa saya. Kalau gue ingat saya government Kak, kalau or kan organism. Nah, berarti pramukakotablitar.or.id ya. Ataupun di Instagramnya Pramuka Kota Blitar. Nah, jangan lupa di-follow tuh. Di-follow. banyak informasi-informasi yang ada di Instagram juga seperti itu. Nanti untuk suratnya Pramuka Garuda maupun formulir-formulirnya Pramuka Garuda itu kami upload melalui websitenya Pramuka Kota Blitar seperti itu. Kak. Untuk tanggal pelaksanaannya? Belum. Tanggal pelaksanaannya. Mulainya. Nah, untuk jadwalnya itu gini tak bukakan kitabnya saja biar tidak salah pahaman ya. Ini untuk pengumpulan berkas ini Kak ya, untuk tahap 1 nih, tahap 1 disimak teman-teman. Untuk tahap 1 itu tanggal 6 sampai 18 September 2021. 6-18 mulai sekarang udah juga mulai nih. Ya sudah mungkin mulai video ini nih, upload udah mulai. Ya sudah mulai untuk yang tahap 1-nya pengumpulan berkasnya. Terakhir tanggal 18. Nah untuk yang tahap 2 ini Kak. Tahap 2 itu untuk Oktober ya, masa Oktober itu tanggal 4 sampai dengan 16 Oktober 2021. Seperti itu nanti yang Oktober. Nah nanti yang sudah mendaftar di September ini nanti pengumuman lolos administrasinya yang sudah daftar September ini ya lolos administrasinya tanggal 20 September seperti itu. Berarti ya mungkin dekat dengan ini ya dekat dengan video lagi ini diupload lah. Itu pengumuman lolos administrasi
Pramuka Garuda yang tahap 1 seperti itu. Untuk yang tahap 2-nya nanti 18 Oktober. Itu yang nanti akan masa yang akan datang seperti itu, Kak. Oh, berarti untuk tahap 2-nya bagi yang belum mengikuti yang tahap tahap 1 ini karena udah meluncur dari kemarin-kemarin ternyata. Berarti ini bisa ikut yang tahap keduanya. Tahap kedua itu, Kak, betul. Berarti nah, nanti setelah lolos administrasi, nah teman-teman yang udah lolos bisa dilihat di Instagram WhatsApp 1331 maupun di websitenya pramukakotablitar.or.id. Nah, seperti itu. Nah, taruh di deskripsi nih. taruh di deskripsi nanti ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di sana untuk pengumuman lolosnya. Nah, nanti setelah lolos kakak udah lolos, baru nanti datang ke Kuarca Kota Blitar pengumpulan berkas administrasi itu. Karena gini, Kak, mohon maaf, bukannya kami tidak percaya ini kakak ya sama teman-teman yang lainnya, tapi di sisi lain yang jelas kita selain mengecek melalui online, kita harus mengecek melalui offline. Nah, gunanya nanti menyamakan data yang kakak upload dan juga yang ada di offline seperti itu. Nah, benar. Hard file dan soft file. Siapa tahu ya kan punya TKK menjahit, dia nggak bisa menjahit, jahit aja tetap berlubang gitu kan udah beda. Nah, berarti untuk Pramuka Garuda kali ini udah dilaksanakan sebenarnya tahap satunya intinya. Tahap 1 udah dilaksanakan. Bagi yang telat masih ada tahap 2. Tahap 2 itu nanti akan dilaksanakan bulan Oktober. Setelah video ini upload, bagi kalian yang belum ikut bisa kalian langsung daftar ke pramukakotablitar.or.id. Udah disediakan formulir, udah disediakan semuanya lah. Tinggal kalian mengikuti ataupun mendaftarkan diri, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Nanti di bulan Oktober akan dites lagi sama Kak Asnanda dan timnya. Nah, pasti timnya dari kakak-kakak Pusdiklatsap, ya, saya betul. yakin kalau itu. Itu harus, Kak, karena nanti yang pengujinya khusus kakak pelatih. Jadi saya menguji, saya bukan penguji gitu lah. Cuma saya hanya memberikan persiapan untuk teman-teman anggota muda yang ingin ikut Pramuka Garuda atau penemuan Pramuka Garuda. Itu konsepnya nanti kami yang membuat, saya dan teman-teman rekan-rekan itu. Nah, nanti untuk pengujinya itu dari Pusdiklatsap Kota Blitar, men. Jadi jangan takut, oh kakak Asnanda lo belum Garuda nih. Kak Asnanda pramukanya belum, ya sama saya kalah lah gitu. Ya jelas memang benar. Jadi di sisi lain bukan saya menguji kakak, tenang aja, tenang. Yang uji langsung dari Pusdiklat langsung ya? Dari kakak yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Misalkan, berarti kalau Pusdik udah. Betul, yang siaga, mahir siaga, yang penggalang, mahir penggalang, yang pandega, mahir penegak dan pandega gitu. Jadi tenang, gak usah khawatir. Pasti gitu. Kompeten kalau ya, itu, betul. Saya yakin. Nah, berarti kalau buat adik-adik semuanya ataupun kakak-kakak semuanya sebagai nah, intinya kayak gini, kalau dari saya rangkuman hari ini ngobrol bareng Kak Asnanda sebagai andalan cabang bagian Pramuka Garuda percepatan. Nah, itu yang saya simpulkan seperti ini. Lebih baik ikut Pramuka Garuda aja mulai sekarang. Soalnya banyak sekali privilege yang bakal kita dapatkan. Baik dari pembina ataupun dari pesertanya atau peserta didiknya. Karena apa? Pramuka Garuda sekarang itu yang pasti apalagi di era pandemi, upgrading ilmu itu sebenarnya nggak bisa mudah didapatkan. Tapi mereka kalau sampai mengikuti Pramuka Garuda, otomatis tes di SKU dan SKK itu kan udah pasti upgrading diri. Iya, betul. Nah, karena poin-poinnya itu mengacu ke peribadian kita dan juga ke masyarakat. Nah, betul. Pasti kan upgrading diri nih, Kak. Ya, betul. Sampai ikut pengukuhan Pramuka Garuda, enaknya dibilang itu nggak rugi kita work from home ataupun study in home gitu kan, nggak. Kita udah mengetes itu, berarti kan kita udah niat banget belajar. Nah, belajarnya kita yang mulai kendor, dari adik-adiknya mulai kendor di pelajaran kan, ya namanya cuma mantengin HP sama mantengin laptop pasti kendor lah. Gimana? Pandemi, men. Nah, kan pasti gitu kendor. Tapi kalau karena ngisi SKU sama SKK kan pasti otomatis dia gerak. Nah, setidaknya itu bisa membuat upgrading level para siswa itu kan naik lagi. Privilege tambahnya lagi kalau di Kota Blitar masuk ke SMA udah tanpa tes. Piagamnya udah tambahan ya. Jadi intinya buat apa nggak ikut Pramuka Garuda? Jadi wajib ikut. Ya berusahalah untuk menjadi Pramuka Garuda. Nah, baik nanti lolos apa enggaknya, yang penting kan kita udah upgrading diri. Iya, betul. Semakin kita upgrading kan kita pengalamannya lebih banyak. Betul memang. Nggak semakin pintar juga bisa dibilang kita semakin pintar kan, nambah ilmu juga. Nah, karena kita belajar kan tidak harus ke bangku sekolah. Kita juga belajar dari pengalaman dan juga kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Benar. Seperti itulah. Intinya dapat teman-teman baru juga penting. Nah,
Nanti kalau misalkan berjodoh ya nanti bisa lanjut ke pramuka. Kalau pembina mungkin itu ya. Pembina itu Kalau maksudnya, sama ya. Pandega itu mungkin. Tapi kalau untuk siaga penggalang sama penegak jangan nanti dulu lah. jangan Nanti dulu. Karena nanti dulu. pacaran itu apa gunanya gitu. Kalau misalkan tidak untuk penyemangat. Nah. Tapi rata-rata ya mohon maaf ini teman-teman ya kalau bisa kalau Dimpet penggalang ya penggalang ataupun penegak ya jangan dulu lah. Kan rata-rata sekarang itu perkembangan zaman itu sudah melalui. Iya bener ngeri kalau Wah, ngeri banget itu loh. Ngeri. Meskipun gaya pramuka apa tapi jiwanya wah Udah dewasa. Nah, sedikit saya kutip kalau yang itu tadi, kalau saya pikir-pikir kayak gini. Kalau kalian udah jadi pramuka Garuda, Ya. intinya itu pasti kalian akan berhenti memikirkan masalah jodoh-jodoh yang belum saatnya. Soalnya betul. kenapa? Karena kalian untuk memikirkan pramuka Garuda aja itu udah berat. Nah, itu yang pertama. Terus saya ada sedikit kata-kata kalau masalah itu. Nah, daripada kalian sibuk memikirkan jodoh, lebih baik sibuk memikirkan karir dan masa depan kalian. Rugi memikirkan cewek-cewek itu. karir ke depan kita. Kalian Mantap akan rugi jiwa. kalau udah lolos dari kuliah. Nah, kalian akan mikir, bla kenapa dulu pacaran, kenapa nggak pintar, kenapa nggak rajin, kenapa nggak. Oh, pasti itu. Tapi jangan satu yang penting. Pramuka jangan buat jadi alasan kalau kita tidak pinter di dalam akademi kita. Betul Itu. sekali, betul. Wajib itu. Masuk. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau udah pramuka biasanya alasannya buat bolos sekolah, Nah, kalau kegiatan. Kalian Yang kalau bolos-bolos ya, yang bolos-bolos ini. Nah, bener. Saya itu dulu pernah kayak gitu, Kak. Tapi untungnya bisa ngimbangi. Ya, Kalau itu nggak harus ngimbangi itu. mungkin nggak boleh pramukanya. Nah, betul. Nah. Makanya ya kita harus belajar yang rajin juga meskipun banyak kegiatan yang padat maupun ya nanti kita harus mempersiapkan kegiatan yang begitu banyaknya ya kita harus belajar di sela-sela waktu dan mempersiapkan waktu untuk yang kita ke depan. Karena kita berjalan semakin ke depan ya jelas kita akan semakin dewasa, semakin tua dan juga nanti otomatis perlu persiapan yang matang seperti itu kan. Nah, ini untuk mengakhiri Kak, terima kasih karena sudah hadir di Ngopi Kak, ngobrol siap, pintar siap, bersama Pramuka. siap. Terima kasih banget menyempatkan waktunya karena kita di sini juga press waktu kerja podcast. Podcastnya walaupun masih dimulai ya Kak. Podcast Ya, ya, ini insya betul. Allah kedepannya kita pasti akan lebih banyak yang diundang lagi Kak. Ya. Terus sedikit info lagi. Di Ngopi Kak kali ini ataupun di Ngobrol Pintar bersama Pramuka ataupun bareng Pramuka. Ini nanti kita akan mengundang beberapa influencer Wih, ataupun narasumber. mantap ini ya. Ini kita nggak ngundangnya nggak khusus di Pramuka karena kita sasarannya kenapa kita bilang Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Nah. Ini yang mengadakan platformnya Pramuka. Ya. Terus ngobrol dengan anak Pramuka. Wah, Timnya tim iya. Pramuka. Tapi ngobrol pintarnya kan dalam artian pintar bisa dianggap upgrading ilmu Iya, nggak harus betul itu. di Pramuka. Mungkin nanti Wajib, kita akan wajib. mengundang beberapa Pemateri influencer maupun influencer. ataupun narasumber Ya. yang bukan dari Pramuka yang bisa kita ambil ilmunya. Nah, betul. Ataupun nanti yang dari Pramuka yang bahkan mereka udah melejit ke atas. Itu Wih, nanti akan kita cocok korek. itu. Karena memang dasarnya dari Pramuka, dia sudah memiliki mental yang kuat, terus juga dasarnya yang udah bagus. Wah gimana sih yang baru-baru ini ya, misalkan teman-teman masih siaga mau penggalang mau menegak, wah bisa jadi seperti dia. Nah Wah, betul, gitu loh. itu yang kita incar. Jadi sebenarnya platform kita kali ini tujuannya Ya. untuk ke siaga penggalang penegak Pandega intinya. Cocok itu. Tapi juga kita kasih buat kegiatan-kegiatan mereka dan Nah. juga kegiatan kuartir cabang. Jadi info-info bisa kita isikan di podcast kita. Jadi Betul, maka terus kenapa namanya ngopi Kak? Siapa sih yang nggak suka kopi? Ini ada kopi. Jadi kalau udah ngopi, Aduh. pemikiran jernih pasti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang keluar. Kalau jadi santri, jadi. Santri nih, baru lagi nih. Bukan. Kalau jadi santri nanti kalau nggak ngopi ya nggak oke. Oh gitu. Baik, untuk menutup kali ini saya kutip beberapa pesan dari Kak Asnanda, saya rangkum sedikit dan saya dapatkan sedikit kesimpulan. Intinya kayak gini, kita ikut awalnya kita nggak suka, kita ikut awalnya kita nggak minat. Tapi kalau kita udah terjun lama-lama kita akan cinta. Bener kan Kak? Oke, Nah, lanjut. jadi jangan lupa ikut Masuk. Pramuka Garuda intinya. Nah, habis ini Pramuka Garuda udah mulai start bulan Ya, September ini. Sudah start ini kan. Lalu Oktober ada tahap kedua bagi yang kedua. belum ikut yang September masih ada 1 bulan lagi buat menyelesaikan SKWSKK dan tetap semangat walaupun pandemi ingat protokol kesehatan ya. betul. penting, Kak. Karena gini Kak, mohon maaf karena kami telat ya karena juga kemarin persiapannya dari
musyawarah cabang, terus ke bagian pengurus menunjukkan untuk siapa saja menjadi andalan. Jadi kami sebagai anggota baru andalannya ya agak terlambat untuk menginformasikan, dan mohon maaf dari teman-teman semuanya karena bukannya kami tidak menginformasikan dari awal tahun itu, seharusnya kan awal tahun ini Kak persiapan, tapi ya di sisi lain kita juga di sini posisinya masih baru dan juga perlu penyesuaian dan juga butuh untuk masukan dari teman-teman semuanya. Silakan komen di sini untuk masukan-masukan. Misalkan, Pramuka Garuda untuk tahun depan Kak, seperti ini konsepnya ya. Nanti kita harus samakan juga sama peraturan yang di Kuarnas seperti itu. Jadi seperti itu Kak, mohon maaf kalau terlambat, ini kan terlambat sekali. Yang penting ada Pramuka Garuda mah per tahun. Ya. Baik, sebelum kita akhiri Kak, jangan lupa ini teman-teman semuanya ya, di subscribe dulu, tekan loncengnya, lalu habis itu habis di share, jangan lupa kasih tahu teman-temannya bahwa ini ada platform baru Ngopika dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Nah, di sini kita akan menge-share berbagai hal yang utama buat para siaga, penggalang, penegak pandega dan juga pembina. Ini pasti akan perlu sekali karena di sini banyak sekali yang akan kita bahas, terutama kegiatan Kuarca pasti akan kita masukkan. Akan mengambil suatu pengalaman dari narasumber tersebut untuk bisa menjadi pandangan ke depan Kakak. Benar itu sekali. Itu. Baik, jangan lupa subscribe, like, komen, lalu jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kita berada di Ngopika kali ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pramuka.